Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang tata cara meruqyah jin cinta atau jin suka sama seseorang. Tahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada saya sehingga saya bisa membuat sebuah video berbagi ilmu kepada semua praktisi-praktisi, khususnya kepada praktisi pemula. Karena kalau untuk praktisi yang senior tentu ilmunya lebih banyak dan lebih pengalaman. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya doakan semoga kalian semua yang menyimak video ini, khususnya kepada semua praktisi senusantara, senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam satu jiwa, salam semangat mendakwahi Al-Qur'an kepada masyarakat. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang tata cara meruqyah jin cinta atau jin suka sama seseorang. Namun sebelum saya menjelaskan tentang tata cara meruqyah jin cinta, mari kita awali dengan membaca sholawat Robitoh dengan harapan semoga kita semua senantiasa Robitoh kita tersambung kepada guru-guru kita, khususnya kepada Kiai Ahmad Iman Unsidi, semua bagi praktisi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyir Rahmah wa Syafi'il Ummah Muballighin Nubuwah wal risalati waj'alna wa ashabal ruqya wa hazihil ummah marzuqina bisihati wa والسعادة والرابطة في الدين والدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit saya temukan di masyarakat banyak sekali kasus-kasus sihir atau kasus-kasus gangguan jin yang disebabkan jin cinta pada seseorang. Yang pertama, penyebab daripada jin cinta biasanya karena jin tersebut sudah lama mendampingi orang tadi. Bisa jadi jin mendampingi karena ada jin turunan dari nenek moyangnya sehingga jin tersebut cinta. Ada juga jin yang cinta
karena orang tadi sering melakukan hal-hal yang disenangi jin, seperti sering menonton video porno, sering bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, sering meninggalkan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti sholat, seperti tidak berpuasa, lalai terhadap kewajiban-kewajibannya, sehingga menyebabkan jin cinta, dan jin tersebut akan mendorong orang yang dicintai tadi untuk berterus-terusan melakukan hal-hal yang tidak disenangi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada jin yang cinta disebabkan si orang tadi sedang galau atau sedang mempunyai masalah yang banyak, kemudian bingung, kemudian bengong di suatu tempat, sehingga ada jin yang terketuk hatinya, sehingga jin tersebut suka dan kasihan, pada akhirnya cinta. Itulah salah satu penyebab jin cinta pada seseorang. Kemudian ada juga yang jin cinta karena pada awalnya jin tersebut dikirim untuk memelet si perempuan tadi atau si orang tadi, ataupun ada juga yang sihir dikirim untuk menyakiti. Pada akhirnya jin cinta karena lama ada dalam tubuh seseorang tadi, pada akhirnya cinta. Pernah saya meruqyah seorang pasien di Pontianak yang keluhannya sering gagal dalam bercinta. Ketika orang suka atau cinta dan ingin menikahi, maka sering gagal. Pada akhirnya bertemu dengan saya ketika saya ruqyah, ternyata frontal kesurupan. Setelah saya tangani, kemudian Islam, saya tanya, apa tujuan kamu masuk ke tubuh ini? Kata jinnya menjawab, saya Ustadz, tujuan awal saya agar si perempuan ini suka pada bos saya. Terus saya tanya, tujuan kamu dikirim agar anak ini suka pada bos kamu. Kok ternyata anak ini makin benci pada bos kamu? Karena jin tadi menyebut nama bos yang mengirim. Gini Ustadz, tujuan saya untuk membuat anak ini suka, tapi pada akhirnya saya yang suka, sehingga saya membuat anak ini semakin benci pada bos saya. Jadi bisa jadi pelet yang dikirim dengan tujuan agar si objek tersebut cinta, pada akhirnya semakin benci, karena sihir atau jin yang dikirim tadi malah cinta pada si objek tadi, sehingga jin menyebabkan objek tadi benci, bukan malah cinta tapi malah benci. Itu saya pernah menangani di Pontianak. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa ciri-ciri seorang yang mengalami jin cinta? Ciri yang pertama adalah jika seseorang terkena jin cinta, biasanya sering melakukan bersenggama dengan seseorang dalam mimpi, dan itu terjadi secara terus-menerus. Sering melakukan hubungan intim dalam mimpi. Jika perempuan, biasanya jin tersebut berubah menjadi seorang laki-laki yang sangat tampan. Sebaliknya, jika yang terkena adalah laki-laki, jin tersebut akan berubah menjadi perempuan yang sangat cantik, dan itu sering datang dalam mimpi. Itu biasanya ada kasus jin cinta, dan pada akhirnya jin tersebut akan menghalang-halangi jodoh orang yang terkena. Ketika ada seorang yang suka, kemudian orang tersebut berniat untuk menikahi, maka pastilah sering ada sebab-sebab yang menyebabkan tujuan baik tadi tidak berjalan dengan lancar, sehingga pada akhirnya banyak orang-orang yang umurnya sudah tua tapi tidak bertemu dengan jodohnya. Ada yang perempuan sering gagal menikah, ada yang laki-laki sering gagal menikah. Itu biasanya ada jin yang suka pada orang tersebut. Bisa jadi ada jin tafrik, jin pemisah jodoh, bisa jadi juga. Ciri-ciri dasarnya juga sering pusing di area kepala, sering pusing secara terus-menerus, sering sesak dada, kemudian sering emosi, kemudian sering sedih yang sangat luar biasa. Itu adalah ciri-ciri dasar daripada seseorang yang terkena gangguan jin cinta. Kemudian bagaimana cara kita untuk menangani jin yang masuk karena cinta? Caranya seperti biasa, kita ambil wudhu dulu, kemudian sholat hajat. Si pasien juga disuruh ambil wudhu, kemudian sholat hajat, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan jin tersebut keluar. Kemudian kita ruqyah. Ada dua reaksi ketika diruqyah. Ada yang ketika diruqyah reaksinya hanya muntah-muntah saja.
Maka ketika reaksinya muntah-muntah, maka seperti biasa kita tekan titik-titik persembunyian jin seperti di pundak, kemudian di leher belakang, kemudian di dada atau di tulang ekor. Kita tekan sambil membacakan ayat-ayat ruqyah. Maka biasanya jin tersebut akan otomatis keluar dengan muntahan. Kemudian reaksi yang kedua adalah bereaksi kesurupan. Maka ketika kesurupan jangan panik, kita harus santai, hadapi dengan cara yang lembut, hadapi dengan cara yang santai. Kemudian kita dakwahi seperti tutorial cara mendakwahi jin di video yang sudah saya upload kemarin. Dakwahi. Kemudian kita tanya, seperti kita tanya, kamu apa tujuan di sini? Oh, saya jin suka, Ustaz. Biasanya jin yang suka tersebut akan berjuang agar tidak keluar dari badan pasien, karena jin tersebut sangat cinta pada pasien, sehingga jin tersebut akan marah dan akan ngotot tidak akan keluar dari tubuh pasien. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar jin tersebut Islamkan terlebih dahulu. Jika kafir, maka kita bacakan ayat-ayat menjelaskan tentang bahwasanya kafir itu bisa masuk neraka, kalau Islam bisa masuk surga. Ini sudah saya jelaskan di video-video yang sudah saya upload kemarin. Kemudian kita jelaskan tentang Islam, seperti kita bacakan inna dina indallahil Islam, dakwahkan terlebih dahulu. Setelah itu ketika jin Islam, maka jin tersebut Islam, tapi biasanya rasa cintanya masih ada dalam hati si jin, sehingga jin tersebut meskipun Islam tidak akan mudah keluar juga. Maka kita doakan pada Allah Subhanahu wa taala agar rasa cinta jin tersebut hilang pada pasien tadi. Maka kita bacakan bara'atu minallah wa rasulihi ilal ladzina ahadtu minal musyrikin, dengan niat menghilangkan rasa cinta jin kepada pasien. Kita bacakan secara ulang-ulang sambil lalu hati kita berharap pada Allah, baca dengan sangat yakin dan sangat khusyuk. Kemudian kita tiupkan dengan berdoa, ya Allah hilangkanlah rasa cinta jin ini kepada anak ini. Kita tiup kepada pasien, bismillah, Allahu akbar. Maka biasanya otomatis jin tersebut akan hilang rasa cintanya. Kemudian kita dakwakan kepada jin bahwasanya jin tersebut tidak boleh cinta pada manusia. Jin tidak boleh mempunyai hubungan dengan manusia. Sebaliknya manusia tidak boleh mempunyai hubungan dengan jin, karena itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu ngotot cinta pada manusia, maka kamu akan Allah jerumuskan kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tawarkan, apakah kamu mau saya carikan jodoh kamu di kalangan jin yang lebih cantik dari anak ini? Biasanya jin berkata, tidak mau Ustaz, saya suka pada anak ini. Maka meskipun jin bilang tidak mau, maka kita bacakan ayat yang sesuai dengan kasus ini, seperti ayat-ayat tentang jodoh. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Ayat ini dibaca secara ulang-ulang dengan harapan agar Allah mempertemukan jodoh jin ini dari kalangan jin tersebut. Kita bacakan secara ulang-ulang. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kita baca ulang-ulang sampai Allah Subhanahu wa taala menunjukkan jodoh jin tadi. Maka ketika kita sudah baca ulang-ulang, biasanya reaksi jin tersebut akan berubah. Biasanya seperti yang awalnya marah-marah, biasanya senyum. Maka kita tanyakan, apa yang kamu lihat? Saya melihat orang yang sangat cantik, Ustaz. Nah, itu adalah doa kita yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada akhirnya jin tersebut berpaling dari pasien dan malah balik cinta pada jin yang sudah Allah siapkan tadi, dengan barokah ayat-ayat tentang jodoh. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Itu adalah ayat andalan ketika meruqyah kasus jin yang cinta. Ketika jin tersebut sudah bertemu dengan jodoh dari kalangan jin,
barokah ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, maka kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar jin tadi bisa menikah dengan jin yang sudah Allah siapkan tadi. Maka kita arahkan jin agar naik ke langit dengan membaca walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu azizan hakima. Maka katakan pada jin, jika ada yang menjemput maka kamu ucapkan salam dan keluar. Maka biasanya jin mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, biasanya pasien langsung pingsan, maka kita sadarkan. Nah, itu cara mudah untuk menangani jin cinta pada pasien. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga kasus jin cinta ini yang sudah dibacakan ayat-ayat andalan tadi seperti min ayatihi, ayat-ayat tentang jodoh, sudah kita ruqyah, sudah kita dakwahi dengan ayat-ayat tentang Islam, ayat-ayat tentang neraka, tapi banyak juga kasus jin cinta ini yang ngotot tidak mau keluar. Maka kita biarkan dulu, jangan kita ngotot juga untuk mengeluarkan karena mungkin belum takdirnya untuk keluar. Maka kita arahkan pasien, berikan pasien amalan-amalan seperti istighfar, sholawat, atau bisa dikasih seperti rotibul haddad, amalan-amalan yang sesuai sunnah. Karena biasanya jin tersebut sulit keluar karena dosa-dosa pasien. Maka kita berikan amalan istighfar agar pasien tersebut taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita arahkan pada pasien agar lebih memperhatikan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lalai. Kita kasih waktu selama 1 minggu. Ketika 1 minggu ini pasien meningkatkan ibadahnya, meningkatkan zikirnya, kemudian sering baca Al-Quran, maka kita ruqyah kembali pasien. Maka biasanya akan Allah mudahkan dengan barokah ibadah-ibadah yang dilakukan pasien. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi penjelasan tentang tata cara meruqyah atau menangani pasien yang terkena jin cinta. Semoga penjelasan sedikit ini bermanfaat kepada sahabat-sahabat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.